Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Yai Muhammad Mundir SAG MMBD. Kepada beliau kami haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa habibuhul muntada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, para alim ulama ingkang kawula hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan yang dalam hari ini dihadiri oleh Gus Abdul Ghafur. Beliau salah satu wakil ketua yang membidangi lembaga keagamaan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah LTMNU Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh salah seorang wakil ketua, yakni panjenenganipun Dr. Haji Samsul SPD MPD. Matur nuwun kerawuhan, tepuk tangan untuk Bapak dan Gulan. Penasehat PC LTMNU Kabupaten Pasuruan, panjenenganipun Kiai Haji Yazid Manan, dan panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Farizi Ahmad SPDI ya nggih. Nggih, nan SPDI nggih. Nggih. Niki kula balik diprotes, gelarku sebutan jare. Yang saya hormati, dari Kabakes Kabupaten Pasuruan yang dalam ini diwakili oleh Bapak Aris Matunun. Pak Aris nggih. Baru pertama kali kalau melihat panjenengan pakai sarung waktu itu. Biasanya pakai celana nggih. Dari lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Reda Setiawan. Berdiri Pak Reda nggih. Biar tahu semua nggih. Beliau sekaligus salah satu tim visitasi lomba masjid kampung. Ini sudah dikontrak dari tahun ke tahun nggih. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Pak Gandhi Sukoco ya. Yang kami hormati, Pak Gandhi dulu bagian kesehatan lingkungan hidup, termasuk lingkungan tempat ibadah. Sekarang sudah naik di bagian anggaran Pak Gandhi. Nggih, alhamdulillah untuk tahun ini LTM dikasih 6 kali kegiatan oleh Dinas Kesehatan Pak Gandhi. Yang 2 kali keliling-keliling masjid, dintek, sanitasi dan lain sebagainya. Kemudian yang 2 insya Allah nanti di hotel 2 kali nggih. Cek seneng pengurus masjid nggih. Segenap peserta lomba masjid kampung yang insya Allah per peserta lomba hari ini hadir 3 orang. Koordinator desa yang hadir dan bapak-bapak undangan, serta tak lupa teman-teman dari pengurus cabang Lembaga Takmir Masjid NU Kabupaten Pasuruan yang seragam hijau-hijau ini yang juga saya hormati. Pertama, tidak bosan-bosan kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga nikmat itu dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki perhatian di dalam memakmurkan masjid. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak sekalian yang saya hormati, ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan lomba masjid kampung.
Seperti telah kita ketahui bersama bahwasanya lomba masjid kampung ini istiqomah kita laksanakan mulai tahun 2017 sampai sekarang, kecuali tahun 2020 pada waktu Covid kemarin itu sempat libur 1 tahun. Oke, mudah-mudahan untuk berikutnya ini akan senantiasa istiqomah. Karena lomba masjid kampung ini terutama bagi peserta akan sangat terasa sekali sisi positifnya. Meskipun namanya lomba, tetapi yang dikedepankan oleh LTMNU Kabupaten Pasuruan, kami lebih mengutamakan sisi pembinaannya. Jadi dengan peserta mengikuti lomba masjid ini, tentunya banyak hal yang dipersiapkan, ya. Mulai dari kelembagaan, itu menyangkut organ lembaga, ya. Kemudian ada kesucian, ditambah juga aspek kebersihan serta kesehatan masjid, itu dipersiapkan semua oleh peserta, ya. Sehingga kalau hal ini dipersiapkan secara maksimal, maka masjid ini dampaknya akan lebih bagus kembali. Oleh karena itu seringkali kami tekankan, panjenengan yang menyiapkan berbagai macam aspek di masjid itu tolong bukan hanya sekedar untuk mengikuti lomba, tetapi diteruskan. Insya Allah ke depan akan lebih bagus, ya. Nah, oleh karena sisi pembinaannya yang kami tekankan, maka bagi masjid yang sudah pernah mengikuti lomba tidak boleh mengikuti kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Baik yang sudah mendapat peringkat maupun yang belum mendapat peringkat atau juara, tidak boleh, biar merata. Sehingga Bapak sekalian, ini perlu saya sampaikan, dari sekian tahun berjalan, sekarang ini masjidnya secara performance, secara kualitas itu sudah tidak seperti yang dulu. Bahasa ekstrimnya, semua api-api sudah habis. Oleh karena habis, maka ke depan tidak usah ragu-ragu untuk mengikuti peserta lomba masjid kampung. Oke. Hari ini Bapak sekalian, oleh karena ini lomba, meskipun pembinaannya yang kita tonjolkan, tapi karena lomba mesti di situ ada peringkat kejuaraan. Sudah 1 bulan yang lalu juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, 2, 3 ini sudah diputuskan oleh pengurus cabang lembaga takmir masjid. Tetapi baru hari ini nanti akan diumumkan sekaligus pembagian hadiah. Biar ada kejutan, ada surprise. Kalau selama 1 bulan banyak yang tanya, karena bocoran lah. Saya tanya balik, bocor halus apa bocor kasar? Jadi yang hari ini sengaja diumumkan sekaligus dibagikan hadiah, hadiah macam-macam di sebelah itu. Dan yang sudah kita lakukan seperti tahun-tahun kemarin, bagi masjid yang kategori terbaik pertama, maka nanti akan dikunjungi sekitar 200 pengurus masjid sekabupaten. Jadi panjenengan yang kemarin menjadi peserta, siap-siap. Kalau memang juara 1, kita upayakan sebelum Ramadan itu ada kegiatan studi tiru atau studi banding ke masjid pemenang lomba. Nanti siapa saja yang menjadi juara 1, kita runding sehingga pelaksananya nanti sebelum pelaksanaan puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, acara lomba masjid ini memang sengaja kita barengkan dengan rapat koordinasi kemasjidan. Jadi rapat koordinasi ini adalah rapat gabungan antara PC LTMNU dengan MWC. Yang kita bahas adalah sinkronisasi program selama 1 tahun. Di LTM ini sudah kita susun program 1 tahun, bahkan program ini sudah kita bahas di Musker dan menjadi program PCNU Kabupaten Pasuruan. Nah ini nanti yang akan kita sinkronkan ke MWC LTM. Sekedar pemberitahuan, ada beberapa kegiatan, ini beberapa saja yang kami sebutkan. Untuk tahun 2020
5. Yang pertama, kita punya program pelajar masuk masjid. Nanti MUU-nya kita LTM dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif. Ada 2 model, nanti bisa pelajar terutama tingkat SLTA kita datangkan, kita kasih pencerahan tentang kemasjidan. Ada juga yang pengurus cabang LTM atau MWC itu yang akan turun ke lembaga-lembaga, terutama di tingkat SLTA. Yang kedua, ada kegiatan yang kita sondingkan dengan Dinas Kesehatan. Ada 4 kali bintek. Salah satunya di sini ada yang berbentuk IKL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan Masjid. Jadi masjid itu kita infeksi. Ibarat orang itu general check up, ya. Kita check up sampai ngapunten air masjid, air wudhu itu nanti akan di lab. Kita teliti, ya. Layak apa enggak? Itu ada sendiri, nanti seperti tahun-tahun kemarin akan mendapat sertifikat. Ada lagi gerakan ngaji Al-Quran di masjid dan musola. Jadi kita terinspirasi kegiatan yang 2 bulan yang lalu bekerja sama dengan pihak Kesra Kabupaten, ya. Kita akan bikin atau melonsing kegiatan gerakan ngaji Al-Quran di masjid dan musola yang sekarang ini sudah jarang. Dulu kan hampir setiap masjid dan musola dipakai kegiatan belajar ngaji pada maghrib. Sekarang sudah jarang. Nah, ini kita gerakkan kembali. Kita gerakkan, kita launching, ya, sehingga akan semarak seperti dulu kembali. Ada juga kegiatan LTM peduli lingkungan. Nanti LTM untuk tahun ini akan roadshow dari masjid ke masjid menanam pohon sesuai permintaan. Sesuai permintaan, terutama pohon kurma. Ini yang nanti kita berikan, tapi tidak menutup kemungkinan seperti di wilayah keraton yang tahun kemarin minta mangga, kita kasih mangga. Kalau minta bibit duren, kita kasih duren dan lain sebagainya. Kemudian ada BBM, bersih-bersih masjid. Ini setiap tahun kita lakukan. Hanya itu mungkin beberapa hal. Adapun kegiatan yang istilahnya non DKT, kegiatan yang tidak masuk program resmi PCNO, nanti ini kita akan bikin bintek nazir masjid. Jadi yang kita bintek ini khusus nazir masjid. Ada lagi bintek keuangan masjid. Ini yang sementara kita bidik. Karena 2 hal ini banyak sekali yang banyak pertanyaan. Siapa nazir, tugasnya apa, masa bakti dan lain sebagainya. Termasuk keuangan masjid niku dos pundi. Nah, maka agar tidak timbul pertanyaan besar di segenap pengurus masjid, maka nanti akan kita upayakan kita wadahi dalam satu bentuk kegiatan di samping yang lain. Barangkali itu Bapak sekalian beberapa hal yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kami mohon kepada Bapak Samsul, Wakil Ketua PW LTM Jawa Timur, untuk memberikan arahan. Ini masih baru di LTM Jawa Timur, masih baru. Insya Allah masih belum ada action, belum ada kegiatan. Ada kurang lebihnya matur nuwun atas kerawan panjenengan. Mohon maaf mungkin banyak hal yang kurang. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Gus Abdul Ghafur dari PCNO Kabupaten Pasuruan. Kepada panjenenganipun Gus Abdul Ghafur kami haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para alim ulama
utamane dumateng ingkang sampun hadir perwakilan dugi LTMP WNU nggih. Bapak Dr. Samsul, ugi wonten Yai Yazid Manan, Yai Barizi, Bapak Ketua Pak Muntir, ugi wau wonten Dinas Lingkungan Hidup nggih, DLH nggih. Wonten ugi Dinas Kesehatan, menawi wonten malih sing dereng disebut dinas napa? Oh nggih, Kesra, Kabak Kesra nggih. Ugi sedaya para hadirin pengurus LTMNU ingkang kawula mulyakaken ugi ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya ing dalem menika tempat ngelaksanakaken acara nggih menika rupa anugerah lomba masjid kampung ingkang diadakan LTMNU PC, yang mana dalam kegiatan-kegiatannya LTM menika menawi kula tingali tujuan aslinya nggih menika untuk memakmurkan masjid. Dalam arti dengan berbagai cara apapun modelnya, baik itu dari segi penampilan masjid dhisik diapikno, tamannya ataupun tempat wudhu dan kamar mandinya diperbaiki, niku monggo kula wasilah kanggo makosid inggih menika tujuane mboten lain kanggo makmurno masjid. Dados mboten wonten kemuskilan sama sekali acara apapun yang diselenggarakan oleh LTM, dan saya sangat setuju dan mendukung semuanya. Dan mungkin dari banyaknya kegiatan ingkang dilaksanakan kali LTMPC niki, sempat pada waktu 2024 tahun kemarin niku bulan apa supe kula, ada sebagian LTM dari PC kabupaten lain, lek mboten salah Bojonegoro napa, studi banding teng LTMNU Pasuruan. Kok semerap merga penguruse Bojonegoro niku rencang kula wonten di alumni Pondok Lirboyo. Dadi ngubungi kula merga kiambeke wonten Pasuruan, kula nyanyi ana perlu apa kanggo turba perkembangan LTM ing dalem Pasuruan menika sampun dipandang kalian LTM LTM kabupaten-kabupaten yang lainnya, sampun menjadi tolak ukur kemajuan dan juga kesuksesan LTM kabupaten yang lainnya. Ngoten. Yang kemarin nggih. Oh, bahkan dirasa Pak Ketua ada 7 malah nggih. 7 PC. Jawa Tengah nggih wonten. Loh, sampai wonten dugi Jawa Tengah rela teng Pasuruan kanggo pengin ro programe LTM PCNU Pasuruan. Monggo tepuk tangan napa? Lah niki artine napa? Dukungan panjenengan sedaya. HS tuh. Dukungan panjenengan sedaya, semangate panjenengan sedaya, pengurus-pengurus sedaya, menawi mboten kompak, menawi mboten sehat ing dalam ngelola acara kegiatan ngeten niki mboten saged kados menika. Alhamdulillah. Dados LTM menika menawi ditingali ing dalam napa di bawah naungan kula sebagai wakil ketua bidang keagamaan ya. LTM niki lembaga ingkang paling kathah kegiatane DKT dan juga non DKT ini tambah luwih akehan maning timbang DKT ini. Ya mbuh oleh tokon di duweke Pak Muntir mboten semerap. Cara jalan niku nggih pun semerap ya mbok wong NU nggih ya. Jenenge wong NU nggih ndak ana bayaran napa-napa. Tapi nggih kirangan. Semangate panjenengan sedaya para pengurus saged dadi tolak ukur barometer LTM lembaga kabupaten yang lainnya bahkan di luar Provinsi Jawa Timur. Lah niki menawi mboten terus dipupuk,
menawi mboten terus berkelanjutan dumateng MWC ini utawa ranting-rantinge nggih eman temenan. Soale LTMPC jenengan niki ampun saestu. Ampun saestu, ampun kuat estu, ampun kathah programe monggo dimaksimalaken kanggo MWC LTM ingkang dereng wonten LTM-e. Merga kadang MWC niku LTM niku namung pengurus jenengi mawon. Kadang niku mboten berjalan niki eman monggo dimanfaataken lek saged ngantos teng ranting tujuane mboten wonten malih wau niku inggih menika maqasite kanggo makmuraken masjid supaya masjid niku mboten cuma dalam zahire mawon bangunane mawon ingkang sae tapi saged mbeta jamaah ingkang kathah kanggo manggoni masjid-masjid ingkang sampun dibentuk dan di nopoh namini bangun dan dirawat oleh LTM NU kecamatan maupun kabupaten. Nomor kali inggih menika dalam sebagai pengurus Tanfidiyah Wakil Ketua PCN Kabupaten Pasuruan ngaturaken selamat atas terselenggaranipun acara menika anugerah lomba masjid kampung. Pun wau kula diteleponi kali sinten Gus Saiful Anam Pak Sekjen niku kuatos mboten dugi wau. Aku kula telepon kula angkat sampun wonten kantor PC mewakili sedaya kepengurusan Tanfidiyah utamane ugi Bapak Ketua Gus Imron ngaturaken matur nuwun atas terselenggaranya acara menika. Ngapunten menawi wonten salah lepat pribadi dugi kula dumateng panjenengan sedaya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu yang kelima, pengarahan oleh pengurus wilayah LTMNU Jawa Timur yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Dr. Haji Samsur SAG MPDI. Tepuk tangan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keagamaan Al-Mukarram Gus Abdul Ghafur yang tadi telah memberikan sambutan dan nasihat bagi kita semuanya. Kemudian yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Yasid Manan. Beliau adalah penasehat Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Pasuruan, sekaligus juga beliau adalah Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, umur cukup muda, 75 tahun. Beliau menyampaikan tadi melihat fisik cukup muda dan mudah-mudahan terus memberikan nasihat, bimbingan pada kita semua. Beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Munzir bersama jajaran pengurus LTMNU Kabupaten Pasuruan yang luar biasa.
Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Pasuruan, Kiai Haji Barisi Ahmad, yang hadir di tengah-tengah kita. Kemudian perwakilan dari bagian Kesra Kabupaten Pasuruan, mohon maaf saya Probolinggo masalah. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Kesehatan. Saya hormati, saya banggakan para pengurus Lembaga Takmir Masjid tingkat kecamatan sewilayah PCNU Kabupaten Pasuruan 19 MBC bersama pengurus yang hadir pada forum ini, wabil khusus MC yang telah memandu kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Hadirin rahimakumullah, sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi setengah siang ini kita bisa hadir bersama silaturahim, khususnya dalam event yang dilaksanakan oleh LTM NU Pasuruan berupa anugerah Lomba Masjid Kampung 2024 dan juga rapat koordinasi kemasjidan bagi pengurus cabang Lembaga Takmir Masjid LTM NU Kabupaten Pasuruan. Tentu ini kegiatan yang luar biasa, dan LTM NU Pasuruan telah menjadi barometer, menjadi kiblat dari beberapa LTM NU se-Indonesia, karena beliau menyampaikan bahwa yang sudah studi tiru, studi banding ke LTM NU Pasuruan ini adalah ada yang dari Solo, Gerobokan Jawa Tengah, dan Probolinggo Keraksan juga sudah melaksanakan studi tiru di sini. Tentu ini adalah hal yang luar biasa yang patut kami sebagai pengurus PW LTM NU Provinsi Jawa Timur, yang pertama juga mohon maaf Kiai Ketua Umum LTM NU Provinsi Jawa Timur, PWNU Provinsi Jawa Timur, sesungguhnya ingin hadir secara pribadi pada kesempatan ini karena memang kami adalah juga pengurus baru dan para pengurus relatif baru yang ada di PW LTM NU ini. Namun karena beliau sudah punya agenda yang tidak bisa ditinggalkan di Jember, karena ketua kita, ketua LTM NU Provinsi Jawa Timur adalah orang Jember, kepala Kemenak Kota Surabaya, hari ini tidak bisa silaturahim dengan bapak-bapak semuanya, para kiai, para ustadz. Sekali kami mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Kemudian kami diperintah secara mendadak asas kedekatan, karena saya dari Probolinggo dianggap cukup dekat dengan Pasuruan, dan memang dekat Pasuruan adalah, kemudian kami menyatakan siap untuk silaturahim dengan para kiai, para ustadz semuanya. Jadi yang pertama, apresiasi kami kepada LTM NU Pasuruan yang telah melaksanakan program luar biasa. Di antaranya ada anugerah lomba tentang manajemen kemasjidan, baik sisi kemakmuran masjid, kebersihan, dan pemberdayaan ekonomi dan semuanya yang ada di masjid wilayah Pasuruan ini, yang kemudian 2024 yang hari ini anugerah penghargaan akan diberikan kepada panjenengan semua yang memang secara penilaian dari Dewan Juri telah menjadi bagian yang lebih baik. Walaupun sesungguhnya kami yakin masjid-masjid yang ikut lomba dalam anugerah ini semuanya sudah bagus di Pasuruan. Bukti diantaranya, indikatornya adalah banyak lembaga takmir masjid di kabupaten kota Jawa Timur, bahkan dari Jawa Tengah hadir di PCNU Pasuruan, khususnya di LTM NU ini. Ini juga menjadi bagian semangat kami di LTM NU Provinsi Jawa Timur ke depan untuk terus memperkuat sinergi kolaborasi dengan LTM NU Pasuruan khususnya. Tepuk tangan untuk LTM NU Pasuruan. Kenapa? Memang
kami adalah pengurus baru yang baru beberapa kali bertemu dengan pengurus terakhir Rakerwil di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Memang sudah ada beberapa program yang ke depan akan kami sosialisasikan kepada LTMNU Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan Pasuruan khususnya bisa menjadi narasumbernya nanti untuk menyampaikan keberhasilan yang sudah dilakukan di LTMNU Pasuruan ini. Luar biasa. Kami bangga dan senang dan pede ke depan, mudah-mudahan atas masukan support dari para LTMNU Kabupaten Kota khususnya Pasuruan ini, kemudian LTMNU PW Jawa Timur bisa segera melaksanakan programnya. Yang sudah dirumuskan adalah memang diantaranya adalah bagaimana manajemen masjid itu betul-betul kita menjadi perhatian agar tidak kita melaksanakan secara konvensional, tapi kemudian ada nilai-nilai yang lebih untuk kita wujudkan seiring dengan tantangan zaman yang ada. Maka masjid-masjid yang ada di Jawa Timur tentu harus berdaya bersama-sama. Di antaranya yang sudah berdaya luar biasa dan itulah menjadikan perwakilan dari Pasuruan adalah masjid yang ada di Sukorejo Pasuruan di bawah binaan beliau Kyai Yazid yang telah menjadi beberapa periode ketua takmir. Dan sampai sekarang kalau kita tahu, karena memang ada di akses jalan yang luar biasa, menjadi magnet tersendiri untuk transit, dan kenyamanan yang sudah terbangun di sana kita merasakan. Utamanya masjid-masjid yang ada di daerah jalan raya atau jalan raya tingkat kecamatan, maka disitulah kita perlu berbenah lebih baik lagi. Satu diantaranya adalah memang kebersihan masjid kita. Di samping menjaga kesucian masjid itu, maka kebersihan terus perlu kita lakukan secara baik untuk kemudian dikelola dengan sesungguh-sungguhnya. Agar apa? Andaikan ada musafirin, waktunya sholat untuk melaksanakan sholat dan ada di masjid kita, mereka mengapresiasi dan merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah sholatnya, karena diantaranya adalah kebersihan. Ada masjid yang memang sudah suci kita jaga bersama-sama secara baik, tapi kadang penjagaan kebersihan dari petugas marbot yang kurang maksimal, sehingga agak licin ketika mau ke belakang, ke kamar mandi, ke tempat wudhu. Kadang juga di tempat wudhu karena memang masyarakat umum yang pakai kurang begitu banyak nyiramnya, sehingga masih berbau bekas mereka buang air kecil itu. Maka kemudian kesiagaan petugas marbot disitulah yang perlu kita lakukan. Alhamdulillah DMI telah memberikan perhatian juga kepada para marbot masjid di Jawa Timur khususnya untuk mendapatkan support. Dan juga ada imam rawatibnya juga sebagian sudah. Mudah-mudahan ke depan kami di Provinsi Jawa Timur LTMNU ini, di antara pengurus memang sengaja mengambil dari pengurus DMI Provinsi Jawa Timur agar sambung program ini, dan di situ yang sudah punya support anggaran dari gubernur kita. Alhamdulillah program yang telah dicanangkan periode sebelumnya insya Allah sambung, bahkan ditingkatkan ke depannya, agar kemudian LTMNU juga menjadi terdepan sebagaimana terdepan yang ada di PCNU Pasuruan ini, LTMNU-nya, sehingga menjadi teladan bagi lembaga lain untuk sama-sama memacu, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kemakmuran masjid khususnya yang ada. Para kiai, para ustadz yang dirahmati Allah, maka program-program ini di samping ingin terus bersinergi sharing dengan LTMNU se-Kabupaten Kota, maka ke depan bagaimana
masjid kita ini bukan hanya kita yang sudah punya umur atau cukup umur, bagaimana juga masjid kita ke depan digandrungi, disenangi menjadi tempat istirahat, tempat mereka belajar bagi anak-anak kita yang masih remaja atau pemuda. Ini tantangan sendiri bagi kita semuanya. Kalau kita melihat di beberapa masjid, tapi insya Allah sudah tidak terjadi di masjid-masjid Pasuruan karena luar biasa programnya, masih krisis atau miskin, masih kering dengan kehadiran anak-anak remaja kita dan anak-anak pemuda kita. Maka Remas ini yang perlu kita galakkan dengan program-program yang menarik kepada para remaja, para pemuda yang ada di wilayah kampung kita. Sangat strategis masjid ini adalah untuk menjadi lahan media dakwah kita, media pendidikan. Maka kemudian PW LTM NU juga mencanangkan program-program yang sifatnya bagaimana pengembangan pendidikan. Maka diantaranya adalah yang perlu kita lakukan juga di masjid, bagaimana kita hadirkan lembaga pendidikan ya semacam madrasah diniyah atau taman pendidikan Al-Quran. Disitulah kemudian kita akan lebih kelihatan dan sambung dengan para warga muslim, warga NU khususnya, yang kemudian putra-putrinya bisa belajar agama di situ dan Al-Quran di situ, karena masjid kita ada menjadi lembaga pendidikan di bidang diniyah. Apresiasi bagi yang sudah masjidnya ada lembaga pendidikannya, Madrasah Diniyah Takmiliyah atau TPQ, yang kemudian andekan ada yang belum berijab maka segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Kebetulan kami juga ada di Kementerian Agama, para kiai, para ustadz di Kabupaten Probolinggo. Maka ke depan juga kami mengajak kepada LTMNU Kabupaten Kota, sinergitas dengan Kementerian Agama perlu terus kita tingkatkan, karena di Kemenak sudah membentuk juga yang namanya Badan Kesejahteraan Masjid, dan tahun ini disitulah ada program-program yang berbasis anggaran yang bisa kita sinergi kolaborasi dengan LTMNU tingkat kabupaten kota. Kemudian masjid-masjid kita bisa disapa dengan penguatan-penguatan yang ada di Kementerian Agama. Maka insya Allah kalau Pasuruan sudah sambung dengan Kementerian Agama, maka kemudian memang perlu kita pacus yang lain di kabupaten kota yang lain. Termasuk kalau di Pasuruan sudah sambung dengan beberapa instansi atau lembaga lain, bahkan perusahaan yang care dengan pengembangan pendidikan, maka ini terus yang perlu kita kuatkan. Pasuruan sangat kaya dengan perusahaan, maka itu menjadi bagian cara kita untuk bagaimana masjid terus bisa kita berdayakan, utamanya di bidang ekonominya. Maka PW juga punya program kemandirian ekonomi, sehingga kemudian apa yang kita miliki di masjid itu, kalau memang sudah lebih dari kebutuhan operasional yang ada di masjid, baik untuk marbotnya, muadzinnya, imamnya, jika memang sudah mampu dan ada keberdayaan di situ, ya tidak salah juga manakala kita perhatikan. Maka banyak berlomba ingin menjadi imam masjid yang ada di Mekah, Madinah dan di negara-negara Arab kan itu, karena juga digaji luar biasa. Andaikan ke depan kita punya keberdayaan ekonomi di situ, maka tidak salah manakala kita perhatikan agar terus bisa memotivasi yang lain, tapi bukan semata-mata untuk itu, tapi manajemen masjid yang bisa melakukan itu, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, pengkaderan, semuanya perlu kita lakukan. Jadi sekali lagi apresiasi kepada LTMNU Kabupaten Pasuruan bersama MBCNU, LTM MBCNU-nya yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dari tahun ke tahun, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, karena
barang siapa yang terus memakmurkan masjid, insya Allah kita menjadi bagian rajulun yang mu'allakun fil masajid, yang itulah yang akan dapat pengayoman khusus di hari kiamat, di amal mahsyar nantinya. Mudah-mudahan para kiai semuanya ibadah kita, niat berjuang memakmurkan masjid ini betul-betul bernilai ibadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai ya khalifah Allah fil ard. Di antaranya tugasnya bagaimana masjid tempat dakwah, tempat pendidikan ini betul-betul kita kawal bersama. Saya yakin karena Pasuruan khususnya kota santri, pengurusnya bisa melakukan itu, tinggal berkolaborasi internal dan eksternal lebih kuat lagi. Jaga kerukunan di internal takmir masjid, transparansi kita bangun dengan masyarakat sekitar. Kalau memang sudah berdaya secara ekonomi, maka disitulah perlu wujudkan program-program yang bermanfaat pada masyarakat, utamanya yang perlu kita perhatikan, karena mungkin ada yang du'afa, ada yang fakir, ada yang miskin, apalagi menghadapi Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan harapan kami adalah ada kegiatan-kegiatan yang menarik kepada anak-anak muda utamanya dan remaja, sehingga kemudian mereka mau lebih mendalami belajar tentang agama. Karena dengan tantangan media sosial, mereka lebih asik dengan media sosialnya. Mungkin juga kita rasakan bersama anak-anak kita sendiri, sulit kita nasihati, kita ajak istiqomah, tapi disitulah butuh ketelatenan, dan masjid adalah bagian strategis untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak anak-anak kita untuk terus melakukan yang baik dan mencegah yang mungkar. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua terus bisa berjuang. Lembaga takmir masjid Jawa Timur dan kabupaten kota khususnya Pasuruan ini terus kita berkembang dan berdaya seiring semangatnya kita bersama. Itu mungkin hal-hal yang kami sampaikan. Sukses selalu dan semangat selalu para kiai, para ustadz semuanya, berjuang yang tidak ada bayaran secara honor bulanan, tidak ada, tapi semangat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan saya atas nama PW LTML Jawa Timur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali, dan LTM NU PW Jawa Timur khususnya bisa segera mengundang para pengurus LTM NU cabang Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Hadirin, untuk selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan peringkat atau juara lomba Masjid Kampung tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ustadz Mansur Majid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 10 garis miring BC garis miring LTM strip NO garis miring L strip 27 garis miring Romami 2 garis miring 2025 tentang peringkat juara lomba Masjid Kampung tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Pasuruan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan: 1. Menetapkan pemenang atau juara lomba Masjid Kampung tahun 2024 dengan peringkat juara 1, juara 2, juara 3 dan juara harapan 1
juara harapan 2, juara harapan 3, dan juara peringkat kategori masjid terkompak. 2. Berdasarkan keputusan rapat rekapitulasi nilai lomba masjid kampung oleh tim visitasi pada tanggal 19 Januari 2025 menetapkan peringkat juara lomba masjid kampung tahun 2024 sebagai berikut. Juara harapan 3 dengan total nilai 4.680 atas nama Masjid Nurul Iman dengan alamat Desa Wonosari, Kecamatan Tutur. Juara harapan 2 total nilai 4.760 atas nama Masjid At-Taubah dengan alamat Desa Karangsentul, Kecamatan Gondang Wetan. Juara harapan 1 dengan total nilai 4.862 atas nama Masjid Asyakur beralamat Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso. Juara 3 total nilai 4.905 atas nama Masjid Baitur Rohim dengan alamat Desa Tembero, Kecamatan Kejayan. Juara 2 dengan total nilai 4.980 atas nama Masjid Al-Mubarak dengan alamat Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorjo. Juara 1 dengan total nilai 5.085 atas nama Masjid An-Nur dengan alamat Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari. Juara kategori masjid terkompak atas nama Masjid Darun Najah dengan alamat Desa Tempuran, Kecamatan Paserpan. 3. Surat keputusan ini bersifat final, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan dari pihak manapun. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 19 Januari 2025, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Takmir Masjid NU Kabupaten Pasuruan, Ketua Muhammad Mundir SAG MMPD, Sekretaris DRS Muhammad Bakri MPD. Untuk itu kita lanjutkan dengan penghargaan 3 MWC LTMNO berkinerja terbaik. Terbaik 1 mohon perhatian nggih. Jadi ada juga pengumuman pada siang hari ini, pengurus MWC LTM itu juga mendapatkan penghargaan dari PCNO Kabupaten Pasuruan. MWC LTM NU terbaik 1
MWC LTMNU Sukorjo, MWC LTMNU berkinerja terbaik 2, MWC LTMNU Kejayan, MWC LTMNU berkinerja terbaik 3 diraih oleh MWC LTMNU Kecamatan Purwosari. Demikian SK ini kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Barizi Ahmad. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma hasil maqasidana wa sahhil umurana waqdi hajina min hawajid dunya wal akhirah. Allahumma asrah sudurana wa nawwir qulubana waghfir dunubana wa amin khawfana wastur ayubana wa akhtim bis solihati a'malina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim minka bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah.